Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Devita Arin Lubis dalam pelajaran matematika kelas 9 SMP IT Bina Insan. Semangat kakak abang, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, belajar selanjutnya adalah bilangan bentuk akar. Kamu sudah memahami bilangan bentuk kuadrat, sekarang kita belajar bilangan bentuk akar. Oke. Nah, kita review kembali ya pelajaran-pelajaran kita sebelumnya tentang bilangan akar. Kamu masih ingat tidak akar dari 9? Bilangan bentuk akar ini berhubungan erat dengan bilangan berpangkat. Perhatikanlah di sini akar 9. 9 itu berapa kali berapa sih dengan yang sama? Ya. Kalaupun ditulis di sini akar 9, itu artinya kita bisa membacanya akar pangkat 2 dari 9. Bilangan yang dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 2 kali hasilnya 9. Ya, 3. 3 kuadrat sama dengan 9. Akar pangkat 3 dari 8. Oke, artinya bilangan berapa sih dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali berulang, hasilnya adalah 8. Ya, itu dia, 2. 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Akar pangkat 4 dari 625. Kamu lihat sendiri pada layar. Mudah-mudahan sudah paham ya abang kakak. Akar pangkat 4 dari 625 adalah 5. Karena 5 pangkat 4 sama dengan 625. Contoh 3 buah contoh yang sederhana yang sebenarnya kamu sudah tahu. Selanjutnya, dari hasil yang tadi bisa kita peroleh, kita tarik kesimpulan akar pangkat B dari C sama dengan A. Maka A pangkat B sama dengan C. Oke, abang kakak. Selanjutnya, bilangan bentuk akar ini biasa disebut dengan radical number. Radical numbers. Untuk pelajaran ini, bilangan bentuk akar, kita akan bagi menjadi 3 topik, yaitu pengertian bentuk akar. Selanjutnya, menyederhanakan bilangan bentuk akar. Dan yang ketiga, menyederhanakan penyebut pecahan bentuk akar. Oke, kita masuk pada topik pertama. Untuk lebih memahami bilangan bentuk akar, kamu harus tahu pengertian bilangan bentuk akar. Oke abang kakak, pengertian bilangan bentuk akar. Bilangan bentuk akar atau radical numbers adalah bilangan dalam tanda akar yang hasilnya bukan bilangan rasional. Oke, bilangannya ditulis dalam bentuk akar. Ingat kan bentuk akar? Ya, dan biasanya hasilnya bukan rasional atau disebut juga bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dituliskan dalam bentuk garis bilangan. Tidak bisa ditempatkan dalam bentuk garis bilangan. Selanjutnya, karena kamu tadi sudah tahu apa irasional, maka apa yang disebut dengan rasional? Rasional adalah constructible numbers atau bilangan terukur. Bilangan yang dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B. Ya, A per B, dan juga ini biasanya bisa kamu tuliskan atau lukiskan dalam sebuah garis bilangan. Untuk lebih memahami, perhatikan contoh berikut. Contoh bilangan rasional atau bilangan yang bisa kamu ukur, terukur. 4 itulah bilangan rasional. Bila kamu tuliskan dalam bentuk pecahan, 4 itu sama dengan 4/1. Ya kan? Bila kamu tuliskan dalam garis bilangan, dapatkah kamu menempatkan angka 4 pada garis bilangan? Ya, 1/3. Itu juga bilangan rasional. Akar dari 9, walaupun dia berbentuk akar, tapi dia adalah bilangan rasional. Kenapa? Akar 9 adalah 3. 3 itu bisa kamu tempatkan kan pada garis bilangan? Oke, selanjutnya akar 16 per akar 4. Akar 16 per akar 4 ini juga adalah bilangan rasional. Bisakah kamu tentukan kenapa?
Ya, akar dari 16 adalah 4 dan akar dari 4 adalah 2. 4 per 2 sama dengan 2. Bisa bukan? Dia bilangan terukur bukan? Jadi contoh-contoh keempat contoh ini adalah bilangan rasional. Bagaimana dengan contoh berikut? Bilangan akar 2 atau akar pangkat 2 dari 2. Yuk abang kakak, dapatkah kamu menyebutkan hasilnya? Dan dapatkah kamu menuliskan dalam bentuk garis bilangan? Dapatkah kamu menempatkannya pada garis bilangan? Oke, akar 3. Kamu juga boleh menggunakan kalkulatormu untuk mengujinya. Ya. Akar 7. Nah, ketiga bilangan ini adalah bilangan irasional atau bilangan tidak terjangkau. Oke abang kakak, mudah-mudahan kamu bisa memberi contoh lagi pada bilangan-bilangan lain, manakah yang merupakan bilangan rasional dan mana bukan bilangan rasional atau disebut juga dengan bilangan irasional. Silakan buka buku kamu bisa mengerjakan tugas-tugas di buku kamu, latihan-latihannya ya, untuk lebih memantapkan pemahaman bilangan rasional dan irasional. Selanjutnya abang kakak, setelah kamu tadi paham pengertiannya, sekarang kita masuk kepada menyederhanakan bilangan bentuk akar. Kenapa sih kita harus menyederhanakannya? Tentu saja bentuk sederhana ini akan memudahkan kita melakukan operasi hitung bilangan bentuk akar. Oke. Contoh pertama ini adalah akar dari 50. Untuk memudahkan kamu menyederhanakan bentuk akar ini, biasanya kita menggunakan pengali bilangan berpangkat. Nah, salah satunya adalah bilangan berpangkat. Jadi, lihat, akar 50 sama dengan 2 kali 25. 25 ini adalah bilangan berpangkat. Dari siapa? Dari 5. Lihat, 2 kali 5 kuadrat. Benarkah 5 kuadrat 25? Oke, jadi akar dari 50 sama dengan akar dari 2 dikali 5 kuadrat. 5 kuadrat bisa kamu keluarkan dengan hilangnya tanda akar. Jadi 5 kuadrat dikeluarkan dari tanda akar menjadi 5. 5 dan akar 2. Akar 2 tidak bisa kamu keluarkan. Oke. 5 akar 2. Akar 50 sama dengan 5 akar 2. Perhatikan kembali dengan sesama ya abang kakak, walaupun kamu sudah pernah juga belajar ini. Sudah? Oke, ini Ustazah berikan video, mudah-mudahan kamu bisa lebih paham lagi. Kita akan menyederhanakan akar dari 45. Ya. Jadi bagaimana kita menyederhanakan akar 45? Kuncinya di sini ya. Pengali dari 45. Pengali dari 45 siapa saja? Pengali dari 45 itu adalah 1 kali 45. Kemari perhatiannya ya Bang Kakak. Setelah itu berapa? 3 kali 15. 5 kali 9. Ini adalah pengali-pengali dari 45. Hasilnya 45 semua kan? Yang mana yang kita ambil? Yang kita ambil adalah bilangan yang salah satunya adalah bilangan pangkat. Nih, bilangan pangkat nih, ya. Kenapa bilangan berpangkat? 9 itu adalah hasil dari 3 kuadrat. Jadi kita gunakan yang itu. Yuk, kita gunakan mari. Nah, 5 dikali 9. Ya. Karena 9 ini, berapakah akar dari 9? Akar dari 9 adalah 3. Dia adalah bilangan bulat. Nggak perlu dimasukkan di sini lagi, dikeluarkan. Tapi sebelumnya kita buat dulu seperti ini ya. 5 dikali 3 kuadrat. 3 kuadrat. Perhatikan apa kakak? 3 kuadrat dengan 9 ini hasilnya sama. Ya. 3 kuadrat. Akar pangkat 2. 3 kuadrat atau pangkat 2 bisa hilang pangkatnya. Jadi berapa? Keluar 3-nya. 3 akar 5. Ya.
3 akar 5. Jadi akar 45 itu adalah 3 akar 5. Bisa ya? Jadi bagaimana supaya kamu semakin bisa? Kamu harus banyak berlatih. Oke, coba dengan kamu carikan akar dari 18. Yuk, akar 18. Bagaimana akar 18? Yuk, bilang berapa pengali akar 18? Berapa? 1 kali 18. Oke, berapa lagi? 2 kali 9. Oke. 3 dikali 6. Yang mana? Ya, yang 2 kali 9. Jadi akar 18 berapa? 3 akar 2. Oke? Silakan berlatih untuk contoh-contoh selanjutnya. Oke, Abang Kakak, mudah-mudahan itu membantu kamu ya, supaya kamu bisa lebih paham atau bisa menguji diri kamu sendiri. Kerjakan tugas berikut ya. Sederhanakanlah bilangan bentuk akar berikut. 1 akar 72. Ingat ya tips yang saya berikan tadi. 2 akar 28. 3 akar dari 300. 4 akar dari 90. Oke, Abang Kakak, silakan dikerjakan. Selanjutnya kita akan menggunakan bentuk-bentuk sederhana ini pada operasi hitung bentuk akar. Operasi aljabar bilangan bentuk akar. Kita selesaikan ya soal berikut, contoh berikut. Oke, Abang Kakak perhatikan. Contoh soal. Sederhanakan akar 75 dikurang akar 48 tambah akar 27. Tadi kamu sudah membuat bentuk sederhana dari akar. Jadi untuk menjawab ini juga kita sederhanakan bentuk-bentuk akarnya ya. Ya, akar 75 adalah akar 25 dikali 3. Sementara akar 48 adalah akar 16 dikali 3. Dan akar dari 27 adalah akar 9 dikali 3. Perhatikan bilangan yang sama. Oke, udah mudah kan? Nah, dari 25 kamu bisa keluarkan, karena 25 itu akar 25 adalah 5. Maka 5 akar 3. 16. Perhatikan 16. Akar dari 16 berapa? 4. Kamu keluarkan angka 4. Jadi 4 akar 3. Terus akar dari 9 berapa ya Bang Kakak? 3. Maka 3 akar 3. Perhatikan operasinya. 5 akar 3 dikurang 4 akar 3 tambah 3 akar 3. Kita keluarkan, kita gabungkan bilangan bulat. Ya, karena semuanya sudah bentuk akar 3. Jadi kalau sudah akar 3 atau bentuk dalam bilangan yang terdapat pada bentuk akar itu adalah sudah sama, maka operasi ini bisa kita kerjakan. Oke, 5 dikurang 4 tambah 3. 5 dikurang 4 tambah 3 akar 3. Nah, 5 dikurang 4 hasilnya adalah 1. 1 tambah 3 adalah 4. Jadi hasil akhirnya adalah 4 akar 3. Oke Abang Kakak, mudah-mudahan video yang saya berikan berikut juga bisa lebih memahamkan diri kamu dan membantu kamu lebih mengerti. Contoh kedua untuk operasi bentuk aljabar ya. Kita lihat di sini adalah masih operasi campuran, penjumlahan dan pengurangan. Menyelesaikan ini sama, kita harus sederhanakan dulu bentuk akarnya. 3 akar 2 sudah sederhana. Ya, kita tulis 3 akar 2 ditambah 5 akar 8. Ini adalah 5 kali akar 2 dikali 4. Ya kan? Akar 8 itu 2 kali 4 kan? Dikurang 2 kali 16.
Akar 30 adalah 2 dikali 16. Nah, 3 akar 2 ditambah, yang mana yang bisa keluar? Yang bisa kamu jadikan bilangan bulat adalah ini, yang 4. Iya kan? Nah, 5 kali 2 akar 2. Ya kan? Yang 2 sudah kemarin, yang 4 ini tadi. Oke. Dikurang 16 bisa kita keluarkan lagi. Ya, akar 16 berapa? Nih akar 16 ini berapa? Ya, akar 16 itu adalah 4. 4 akar 2. Sudah? Mana yang belum selesai? Ini kita selesaikan dulu ya. 3 akar 2 ditambah 5 kali 2 berapa? 10. Oke. Akar 2 dikurang 4 akar 2. Kita sudah memiliki akar 2, akar 2, akar 2, akar 2. Kita sudah bisa menyelesaikan operasi hitung ini, ya. Kita keluarkan 3. Oke. Tambah 10 kurang 4 akar 2 berapa? 3 tambah 10 13 dikurang 4 9. Hasilnya adalah 9 akar 2. Oke, tetap harus rajin berlatih. Supaya bisa menyelesaikan perhitungan-perhitungan seperti ini. Oke, abang kakak, kita akan membuatkan kembali soal-soal untuk latihan kamu. Bila ada yang kamu tidak mengerti, tidak paham, kamu harus rajin berlatih. Demikian. Banyak berlatih ya abang kakak. Ini Ustazah berikan tugas kepada abang kakak sekalian untuk membantu Ustazah melihat kamu nanti apakah kamu bisa memahami materi yang Ustazah berikan kali ini. Tugas B, karena tadi kita adalah tugas A, sekarang tugas B. Nyatakan hasil operasi hitung berikut ke dalam bentuk akar yang paling sederhana. Nomor 1, 3 akar 2 dikurang 2 akar 2. Tidak ada kesulitan kan abang kakak? Nomor 2, 5 akar 3 dikurang akar 300. Ingat tipsnya untuk menyelesaikan akar 300. Selanjutnya, nomor 3, akar 20 dikurang akar 5. Nomor 4, akar 200 dikurang akar 50 tambah akar 32. Mudah-mudahan soal yang saya berikan ini lebih membuat kamu semangat untuk mengerti dan mau mengerjakannya. Jadi tidak ada kata terlambat dan tidak ada kata berhasil untuk orang yang malas. Kamu semua harus rajin ya. Nanda semua, abang kakak semua, setelah belajar ini kita tetap berdoa agar pandemi ini berlalu dan kita dapat bertemu dalam kelas. Kita masih bisa tatap muka dan apa yang kurang paham bisa kita selesaikan di dalam kelas. Semangat abang kakak, semangat doa, dan selalu berserah diri kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.